Kalian pernah nggak menjalani kehidupan yang super sibuk, tapi nggak merasa produktif sama sekali? Bukannya merasa produktif, tapi kalian malah merasakan stres. Dan juga kalian merasakan overwhelm atau kewalahan karena terlalu banyak yang dipikirin dan juga terlalu banyak hal yang dilakuin. Kita nggak bisa menganggap menjadi sibuk dan juga menjadi produktif itu adalah hal yang sama. Karena faktanya, kedua hal tersebut itu sangat berbeda. Jadi, di manakah letak perbedaannya? Sebelumnya, hai, bagi kalian yang baru datang ke channel ini, perkenalkan, aku Randi Rahman. Di channel ini, aku lebih sering untuk membahas tentang minimalism, produktivitas, teknologi, dan juga apapun yang sedang aku senangi saat ini. Jadi, kalau kalian menyukai hal-hal tersebut, make sure untuk kalian melihat videoku yang lain di channelku. Beberapa tahun yang lalu, aku sempat iri dengan orang-orang yang memiliki banyak kesibukan. Tiap hari pasti keluar rumah. Tiap hari pasti ada aja yang dikerjain. Tiap hari pasti ada meeting. Pokoknya kehidupanku sama kehidupan mereka jauh banget lah. Jauh lebih keren mereka dibandingkan dengan aku yang lebih suka di rumah aja. Singkat cerita, akhirnya aku punya kesempatan yang kurang lebih sama dengan orang yang membuatku iri sebelumnya. Kerja dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, bahkan sampai pagi lagi. Kerja sebulan penuh di kota orang, bertemu dengan banyak orang. Intinya apapun kegiatan dan juga pekerjaannya, dan siapapun yang ngajakin, jawabanku pasti hampir 90% pada saat itu pasti oke. Gas. Awalnya seru banget karena aku bisa merasakan pengalaman baru yang sebelumnya belum pernah aku dapatkan. Tapi seiring berjalannya waktu, bahwa daripada senang dan juga menikmati hal tersebut, justru aku merasa lebih banyak stres daripada menikmatinya. Di tengah kesibukan yang aku jalani, aku pun mulai kepikiran, apa kesibukan ini memang sesuatu yang baik untukku? Tapi kok kayaknya enggak ya. Aku pun jadi mengingat-ingat kembali. Karena kesibukan itu, aku jadi kurang tidur. Aku jadi cukup sering marah-marah sama diriku sendiri. Karena ya hampir setiap hari ada aja yang bikin kepalaku pusing. Bahkan aku juga jadi nggak punya waktu untuk diriku sendiri. Untuk melakukan hal-hal yang benar-benar aku sukai. Aku juga terus-menerus memikirkan tentang apa yang seharusnya aku lakukan. Seiring dengan berjalannya waktu, aku menemukan sebuah buku yang bisa dibilang bisa memberikanku sebuah pencerahan dan akhirnya mempengaruhiku dalam pengambilan keputusan-keputusanku setelahnya. Buku tersebut berjudul Essentialism. Aku sempat membuat sebuah video khusus untuk membahas buku ini di channel ini. Kalian bisa menonton videonya setelah menonton video ini. Linknya ada di sini atau di akhir video ini. Quote yang paling membekas untukku sampai saat ini dari buku tersebut adalah, jika kamu nggak menjadikan diri kamu sendiri sebagai prioritas utama, maka hidupmu akan digunakan oleh orang lain. Jujur, setelah aku selesai membaca buku ini, aku jadi merasa cukup lega. Karena pada akhirnya aku bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang ada di pikiranku selama ini. Salah satu poin yang cukup penting dari buku ini, dan juga berhubungan dengan topik yang sedang aku bahas di video kali ini adalah do less. Loh, bukannya ini adalah hal yang sudah aku lakuin sebelumnya? Ya, bisa dibilang sama aja. Hal ini juga yang menjadi dasar perbedaan antara orang sibuk dan juga orang yang produktif. Sangat familiar dengan minimalis ya. Ketika aku bisa mengurangi kesibukanku semaksimal yang aku bisa, banyak privilege yang nggak aku sadari sebelumnya aku rasakan saat ini. Aku jadi lebih berani untuk mengambil langkah yang memiliki resiko yang lebih tinggi. Aku bisa fokus sama hal yang sedang aku lakukan. Karena aku hanya melakukan apa yang ingin aku lakukan, apa yang aku suka, dan apa yang benar-benar penting terhadapku. Karena kembali lagi, aku yang memiliki kekuasaan penuh atas diriku sendiri. Aku juga bisa merasakan jauh lebih rileks daripada sebelumnya. Aku bisa mengatur sebanyak apa pekerjaan yang ingin aku lakukan tanpa perlu terlalu mengganggu waktu istirahatku dan membuatku pusing dengan tekanan-tekanan deadline yang super mepet. Ya, untuk saat ini aku masih belum bisa 100% atau sepenuhnya menolak pekerjaan yang gak ingin aku lakukan. Karena kebutuhanku sehari-hari masih membutuhkan uang. Dan juga aku belum memiliki uang
yang cukup banyak untuk bisa menjadi independen atau bisa dibilang financial freedom, dan sepenuhnya hanya melakukan hal-hal yang aku suka aja. Tapi sebisa mungkin aku akan menolak pekerjaan yang hatiku mengatakan enggak pada hal tersebut. Karena minimalism juga, aku jadi cukup banyak memiliki tabungan agar aku bisa hidup mungkin 6 bulan lebih tanpa harus bekerja. Karena sekali lagi, karena minimalism juga sangat membantuku untuk mengatur keuanganku menjadi jauh lebih baik lagi, sehingga aku masih bisa bertahan sampai saat ini. Mungkin bagi kalian yang sudah terlalu akrab dengan kesibukan, akan sedikit mengalami kesulitan untuk lepas dari belenggu itu. Kalau kalian merasakan hal tersebut adalah hal yang normal bagi kalian dan kalian menikmatinya, lanjutkan. Tapi bagi kalian yang juga memiliki pikiran yang sama denganku, dan juga merasakan pola hidupnya menjadi jauh tidak lebih sehat, dan pola hidup kalian sudah nggak sehat, dan juga nggak bisa membuat kalian bahagia lagi, semoga kalian bisa menemukan cara yang tepat untuk bisa mengucapkan goodbye terhadap kesibukan kalian. Karena aku yakin bagi sebagian orang melakukan hal tersebut tentu aja nggak semudah dengan membalikkan telapak tangan, kecuali kalian sudah memiliki tabungan yang cukup banyak dan juga sudah memiliki tujuan ingin kemana ke depannya. Jadi kalian lebih suka menjalani kehidupan sebagai orang yang sibuk atau sebagai orang yang produktif. Sampai sini aja videoku kali ini dan semoga berguna bagi kalian. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Stay safe and bye.